Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyampaikan materi tentang prinsip perubahan sepanjang hidup. Pertama-tama saya akan menjelaskan manusia, yaitu periode manusia. Manusia adalah makhluk yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan dalam aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosial. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Yang kedua yaitu periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus atau meloncat-loncat. Pertumbuhan dan perkembangan terus berkelanjutan sehingga sulit melihat bagi batas-batas kapan tepatnya setiap aspek perkembangan yang terjadi. Perkembangan yang pada umumnya terjadi pada kebanyakan orang itu dalam periode tertentu. Dalam fase perkembangan ada prenatal atau disebut sebelum lahir, yang kedua ada bayi atau infant, yang ketiga anak-anak atau childhood, yang kelima ada adolensi atau adolescence, yang keenam ada dewasa atau adulthood. Pertumbuhan atau yang biasa disebut growth yaitu proses peningkatan yang ada pada diri seorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan pada ukuran. Peningkatan karena kesempurnaan dan bukan karena penambahan bagian yang baru. Pada situasi perkembangan, motorik cenderung digunakan dalam kaitannya dengan persyaratan dalam peningkatan ukuran fisik. Contoh pertumbuhan yaitu seperti bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lebar pinggul, bertambahnya ketebalan dada, dan bertambahnya berat badan. Yang ketiga, ada perkembangan atau yang biasa disebut development. Perkembangan atau development yaitu proses perubahan kapasitas fungsional atau kemanapun kerja-kerja organ-organ tubuh ke anak keadaan yang makin terorganisasi atau bisa dikendalikan dan terspesialisasi sesuai kemauan fungsinya masing-masing. Perkembangan bisa terjadi dalam bentuk perubahan kuantitatif dan kualitatif. Dan ada kematangan yaitu maturation. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis, berkaitan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem tubuh. Kematangan merupakan kemajuan yang bersifat intrinsik dan menggambarkan perubahan yang berkembangnya dalam suatu urusan sejalan dan bertambahnya usia. Penuaan atau aging. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Perubahan yang terjadi maturitas mencapai puncak kematangan atau puncak perkembangan. Penuaan merupakan gejala yang menunjukkan adanya penurunan kualitas sel-sel organ tubuh yang mengakibatnya merosotnya kemampuan pada gerak. Periode perkembangan berdasarkan umur. Jadi sebelum lahir itu prenatal, usianya itu selama 9 bulan lebih 10 hari. Nah, pada embrio itu saat pembuahan sampai 2 minggu, dan pada janin itu dari 8 minggu sampai lahir. Lalu ada bayi atau infant. Ada periode neonatal, yaitu neonatal itu sejak lahir sampai 1 atau 2 tahun, sejak lahir sampai 4 minggu.
Yang ketiga ada anak-anak atau childhood. Ada dua periodisasi. Yang pertama anak kecil, yang kedua anak besar, yaitu dari umur 1 atau 2 sampai 10 atau 12 tahun, 1 atau 2 sampai 16 tahun, dan 6 sampai 10 atau 12 tahun. Yang keempat ada adolescensi atau adolescence. Kalau perempuan itu dari 10 sampai 18 tahun, kalau laki-laki dari 12 sampai 18 tahun. Lalu tahap yang terakhir yaitu dewasa atau adulthood. Jadi ada dewasa muda itu umurnya 18 atau 20 tahun sampai 40 tahun, kalau madya 40 sampai 60 tahun, kalau tua 60 tahun atau lebih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pematerian hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.